Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Zunair Gobel. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Siti Miranti Buhang, Idewa Gede Arya Wiranata, Nazifatun Fitriya Tambepi, dan Rendi Dadu. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan otonomi. Langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Nadia. Pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, kita masuk pada pengertian otonomi daerah. Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah, desentralisasi dan desentrasi. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan wilayah masing-masing. Next. Ada beberapa pengertian otonomi daerah, yaitu yang pertama, otonomi daerah menurut C.J. Franzen adalah otonomi daerah untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, otonomi daerah menurut J. Wajong, otonomi daerah merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintah sendiri. Yang ketiga, Ateng Syarifuddin. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan untuk kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan. Baiklah, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Nazifatun Fitriya Tambepi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengertian desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. De artinya lepas dan centrum artinya pusat. Pengertian desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Selanjutnya, dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ini memberi kekuasaan pada daerah untuk mengatur daerah dalam lingkungan untuk mewujudkan asas demokrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pada daerah otonom. Daerah ini menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Prinsip otonomi daerah.
Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. 3. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan invasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, Undang-Undang ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI. TAP MPR RI No XV per MPR per 1998. Tiga undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh teman kita Dewa Gede Arya Wiranata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu dimensi otonomi daerah. Ada 2 nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar 1945 dan otonomi daerah di Indonesia. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau eigen state. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI, tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Poin kedua, nilai dasar desentralisasi. Teritorial dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Next. 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 Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Next. Jaringan. Yang selanjutnya otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu memiliki potensi dan selain itu otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Oke, next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab.
Moderator izin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat masyarakat peduli terhadap politik dan strategi nasional? Terima kasih. Lanjut. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Izin bertanya moderator. Izin bertanya. Silakan. Baik, saya ingin bertanya, seberapa pengaruh strategi nasional terhadap politik? Yang bertanya, Pak. Hapus tabel materi. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Baik, selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan dari teman kita yang akan dijawab oleh Rendy Dadu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan bagaimana peran mahasiswa dalam politik dan strategi nasional. Sadar bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia adalah makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk keberlangsungan hidup, memperbaiki diri dan melakukan perubahan. Mahasiswa harus betul-betul mengintrospeksi dirinya, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor, mulai menentukan tujuan dan fokus terhadap tujuan yang ingin diraih. Dan tidak hanya terpaku pada dunia saja, tetapi akhirat juga. Mengembangkan iptek, mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh di bangku perkuliahan agar dapat memanfaatkan disiplin, ilmu dan jurusannya masing-masing untuk diaplikasikan berupa teknologi yang berguna untuk masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk penanya apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua yang akan diberikan kepada Siti Miranti Buhang. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin moderator, karena Zoom tidak berbayar, waktu Zoom tersisa 1 menit. Sekian, terima kasih. Oh ya,
Terima kasih. Nanti jawabannya akan kita jawab langsung kepada penanya melalui via chat karena waktu yang tidak memungkinkan. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.